Di Kuala Tungkal pun itu, wah uang banjarnya luar biasa, banyak, hampir sama kita milahannya juga. Kuala Tungkal itu malah ada universitas milik orang Banjar. Wah, Wih, wah situ mantap. Di Kuala Tungkal itu, Kuala Tungkal itu ternyata ada universitas nang ampun orang Banjar. ada Orang Banjar luar biasa. Kami sudah menjenguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pak Kacil Didin. Apa kabar pian? Kula mamarina wandang sanak keberatan. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nah, nang lagi garing, nah mudah-mudahan lakas ampe, lakas wigas, lakas sembuh. Nah, nang lagi bagawi, usaha, badagang, nah mudah-mudahan barajakian haja kita berataan. Nah, kemana kita belalah hari ini? Nah, hari ini Pak Kacil Didin hendak bajangok kula. Nah, bajangok kula ini kita menjangok Paman Anom. Nah, siapa Paman Anom? Nah, Paman Anom ini sini kada pernah tua. Anom terus. Paman Anom ini, Sidin ini sudah keliling. Nah, urusan bajangok kula, batiti kula ini sudah keliling Sidin. Indonesia sudah dikelilingi Sidin, bahkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, Brunei sudah datang Sidin. Nah, meniti kula-kula orang Banjar yang ada di wilayah tersebut. Nah, Sumatera, Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara sudah datangi Sidin. Nah, kita mendengar kisah-kisah Sidin. Nah, kayak apa kisahnya? Nah, jangan ke video Pak Haji Didin sampai tontong lah. Sampai tahu kisah nang kayak apa. Nah, jangan kemana-mana. Jangan ke sampai tontong. Pak Kacil Didin, balalah terus. Nah, kita ini tadi start mulai jembatan Basit lah. Sebenarnya rumah Sidin ini di Komplek Mandiri. Nah, Jalan Sultan Adam. Nah, tapi kita ini lewat jalan belakang. Nah, lewat jalan belakang ini lewat Cemara Raya lah. Nah, jalan Cemara Raya kayu Tanjung Ujung. Nah, kita tadi start mulai jembatan Basit. Jembatan Basit itu jembatan Sungai Lalak. Nah, karena di sebelah kiri kita ini ada Sungai Lalak. Jadi ada yang dilihati hari ini kita saja bajangok melihati melihati jembatan yang menghubungkan Cemara Raya lawan Sungai Ande aja sudah jadi. Tapi kawakah dilewati atau kada? Nah, kada tahu lagi uja dengar sudah tuntung bang. Tapi dilihat dilewati atau kada tahu lagi. Nah, kita coba singgah kena melihat Sumat. Nah, jadi Paman Anom ini rumahnya tadi di Komplek Mandiri lah. Nah, ada Sidin berkisah kena tentang kayak pas Sidin mendatangi kula-kula yang ada di berbagai wilayah di Indonesia dan di mancanegara. Jadi bubuhan Banjar di Kalimantan, bubuhan Banjar di Jawa, bubuhan Banjar di Sulawesi, Sumatera, bahkan Malaysia. Jangan kada tonton video ini sampai tontong. Rugi bila pengen menonton video gini. Nah, kisahnya nih rame benar. Nah, sekali lagi, tonton video ini sampai tontong. Nang belum subscribe, like, komen, dan share video Pak Haji Didin. Di like dulu, di komen dulu lah, di share dulu video-video Pak Haji Didin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bubuhan pian beratan. Nama itu menjanakinya lah. Nah, terima kasih. Nah, sekali lagi kita meluncur ke rumah Paman Anom. Santok juga kepala pinanya. Kalau berjalan kau aja. Tapi juga sudah mengeliling udah. Rumahnya mana? Sungai Anda seberang kah? Ada. Semua tambusan ke sini juga di ujung. Oh, pada sudah lah. Ya.
Ada mobil kawan lah. Tapi kendaraan dia ujar. Apabila juga akan dibukanya. Apabila juga akan dibukanya. Jauh mana mau boleh putar? Nah, ternyata belum juga dibuka oleh pemerintah. Nah, jadi kadang kalau dilewati lagi jembatan penghubung ke Sungai Anda dari Cemara Raya. Nah, ini tanggal 11 Maret 2026. Oke. Nah, kita sudah sampai di rumah Paman Anom nah. Nah, rumah si Deni Rindang. Nah, paling rindang sudah di komplek Mandiri ini nah. Nah, walaupun di ujung paling rindang rumah si Den. Nah, kita ini biasanya kalau di rumah si Den ini santainya ada wadahnya tersendiri. Nah, wadah santai tersendiri ada. Nah, di pinggir sungai. Nah, pinggir sungai di sini kita biasa santai. Nah, di pinggir sungai, santai di pinggir sungai. Nah, nyaman banget ini nih. Nah, ini ada unjun nah, mau unjun si Den. Nah, Sungai Awang nih ngarannya, Sungai Awang. Nah, santai kita di sini. Nah, kebetulan di Subarang tuh pabrik tahu. Subarang itu perumahan Sungai Andai, komplek kesehatan Sungai Andai Subarang. Nah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah ketemu lawan Paman Anom hari ini. Nah, kita berkesahan kita hari ini. Paman Anom ya, Paman. Ya, betul. Nah, sampai munjun. Sampai munjun sampai ngabuburit. Ngabuburit. Nah, ini bulan puasa nih. Bulan puasa nih. Nah, mudah-mudahan bulan puasa bubuan pian juga lancar ya lah. Ya. Nah, kami ini sambil munjun, sambil berkesahan. Ya. Jadi kita ini berkesahan ini Bajangok Kula ini Paman Anom ini sebenarnya sudah lawas. Ya. Urusan Bajangok Kula. Nah, ya, betul. Nah, itu mana-mana aja sudah sini nih, sampai ke luar negeri sudah di Jawa sedih dah. Iya. Pula orang Banjar nih nah. Bujur. Nah, mana-mana Paman Pian sudah Paman. Jadi kesebujurannya tuh yang paling rancak tuh Ketambilahan. Ketambilahan tuh kan Sumatera di Riau kan. Ya, okay. Nah, tetapi selain di situ juga kita Banjar di NTB pernah juga, ke Makassar pernah juga, ke Bali pernah juga. Itu dalam rangkaian kami ini dari kerukunan Bobohan Banjar sedunia. Makanya kami silaturahmi ke berbagai daerah di Indonesia. Itu untuk menemui orang Banjar nih. Iya. Nah, kita berharap dengan banyaknya orang Banjar ini ada silaturahmi, dan dengan silaturahmi maka diharapkan kita selalu menggunakan bahasa Banjar. Dengan bahasa Banjar yang selalu kita gunakan, maka diharapkan pula budaya Banjar tuh kada habis dinai, kada punah. Makanya kalau dimanapun berada, kami itu selalu memasarkan bahasa Banjar, karena bisa bahasa Banjar punah, maka budaya Banjar akan punah. Tetapi kalau bahasa Banjar masih lestari, insya Allah budaya Banjar masih lestari walaupun di mana aja berada. Itu tujuan kami lah di Kerukunan Bobohan Banjar Malaysia. Makanya kami ini kada lelah, kada siapa yang membiayai, kada siapa yang artinya yang berpartisipasi. Kami sendiri perjalanan selain ke Tambilahan, terus lagi ke Batam, tapi yang paling rancak tuh ke Malaysia. Sebelum ke Malaysia, orang mungkin banyak tahunya Tambilahan dia orang Banjar banyak. Tapi di NTB tadi jadi NTB itu di mana? NTB itu di mananya? Artinya di Lombok lah. Di Lombok? Banyak NTB di Ampenan kok, kalau komunitasnya di Ampenan. Itu orang Banjar di Ampenan. Di Kota Mataram tuh kah? Di Kota Mataram tuh, di Ampenan orang tahu ya, itu banyak orang Banjar. Betul. Selain itu juga di situ banyak orang Banjar yang sudah berhasil, ada yang jadi kolonel kan, ada yang jadi apa macam-macam lah. Nah, itu di NTB kan. Kadang kisahnya bobohannya tembok NTB itu apa? Kisahnya aja ada. Itu kisah Bahari Kala Banar tuh, kisahnya mungkin memang daerah pesisir itu banyak orang Banjar, mungkin Banjar itu mungkin bari pelaut kan. Kira kayak itu kikiran ya. Iya. Tapi sejarah Madam orang Banjar tuh banyak kisahnya. Banyak dengan kisahnya ada. Tapi yang kebanyakan Madam itu justru ke mana ke Sumatera. Jadi Madam orang Banjar itu sebetulnya kesan pertama tuh dulu kisah lah. Ini
kisah ini perlu kita konfirmasi lagi bahwa memang Bubuh ini tidak puas dengan penjajah Belanda. Akhirnya memang ke madamnya orang Banjar itu ada yang memang akibat perang saudara, akibat pertekatan penjajah, tapi ada juga akibat kekeluargaan, banyak kan? Karena dia sudah komunikasi, akhirnya saling bersilaturahmi, lalu ada yang ikut pindah ke Malaysia dan Sumatera. Tapi ada juga karena perdagangan. Dulu kan rame perdagangan intan, emas. Nah, sehingga di perdagangan tuh mereka akan banyak berangkat ke Sumatera dan Malaysia, lalu berjual intan ke Singapura, lalu menetap di Sumatera atau di Malaysia. Tapi yang besar itu dulu ada namanya pengajian Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari yang ada di Parit Hidayat Sapat. Nah, dulu kan ada pengajian semacam pondok pesantren gitu kan. Nah, itu ada yang pemiliknya itu adalah Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari yang merupakan mufti Kerajaan Indragiri Hilir. Waktu itu banyak orang Banjar yang mengaji ilmu agama, pergi ke Sumatera, kemudian menetap di Tembilahan. Nah, itu sekelumit tentang madamnya orang Banjar tuh. Madam tuh kebanyakan tuh sebenarnya dulu ke Malaysia, ke Batu Pahat Malaysia, lalu nyebrang lagi ke Tembilahan. Akhirnya Tembilahan lah yang komunitas yang terbanyak. Tembilahan itu 60% tuh memang orang Banjar. Makanya di situ orang Bugis kah bahasa Banjar, orang Jawa kah bahasa Banjar, malah orang Cina pun bahasa Banjar di situ. Dan hebatnya lagi di Tembilahan itu sebuting dinai. Nah, menurut aku istimewa di situ kada hilang bahasa Bahari. Nah, kayak kada hingkat ya, nah artinya kada kawa. Logat ini Banjar mana? Oh, Banjar benar. Huluan lah. Tang di mana Raun? Ya, Raun tuh berjalanan. Ya, Masih Andika ya, masih situ. Iya. Jadi bahasa Banjar kental yang asli Bahari itu masih ada di situ terpelihara. Kita di sini sudah jarang mendengar ya kalau di situ masih aja kayak Magun aja kah? Ya Magun tuh masih aja kah? Kita itu sana. Luar biasa, di sana dan luar biasa. Makanya kita berharap bahwa bahasa Banjar tetap lestari gitu tadi. Oh, jadi dengar selain di Tambilan tuh Subarang ke Kuala Tungkal tuh banyak juga lah Kuala Tungkal. Kuala Tungkal itu bukan jadi kayak ini. Kuala Tungkal itu memang bertetangga lawan Tambilan. Tambilan ini Indragiri Hilir. Nah, itu Riau. Nah, sementara Kuala Tungkal ini adalah Jambi, Provinsi Jambi, Kabupaten Sambung Jabung itu bertetanggaan. Cuma di situ antar dua daerah ini itu pakai lotok aja, pakai kapal speedboat, kapal situ nyambat Sigul, situ nyambat Pumpung. Nah, itu dekat aja, tapi kada ada jalan darat. Nah, sungai aja, tapi parah aja. Tungkal pun itu wah, uang Banjarnya luar biasa, banyak, hampir sama itu Tembilahan juga. Kuala Tungkal itu malah ada universitas milik orang Banjar. Wah, wih. Oh, situ mantap. Di Kuala Tungkal itu, Kuala Tungkal itu ternyata ada universitas nang ampun orang Banjar. Ada orang Banjar buah luar biasa. Kami sudah menjenguk universitas, cuma lupa aku ngaran masjid itu, tapi itu lebih banyak keagamaan. Oh iya. Jadi kalau daerah Kuala Tungkal, daerah Jambi, daerah semua itu nyaman ke orang Banjar itu. Apa nyamannya nah? Kalau ada tuan guru, kalau ada kari, kalau ada ma'ajin, nah kalau nyaman tuh banyak juga yang jadi marbut. Nah, jadi apa contoh kaum. Nah, jadi orang Banjar tuh lebih banyak dikenal di situ sebagai imam masjid. Nah, itu banyak orang Banjar tuh citranya positif banget. Oh iya, itu keagamaan orang Banjar tuh luar biasa. Jadi di situ tuh yang banyak kalau kita cari imam masjid, takut nih orang Banjar kah atau ulama kah, tentang ngaji kah. Nah, itu karena universitas itu memang dominannya tuh ke agama pang. Aku lupa nggak universitas itu. Tapi nama pedagang banyak lah. Memang orang Banjar ini, maaf lah, orang Banjar ini orang Jawa pedagang. Nah, lawan sebutin orang Banjar ini kelebihannya. Orang Banjar itu mampu mengolah lahan pasang surut. Nah, dengan sistem tata air mikro, kayak tata air mikro Haji Dak Bahar itu. Nah, itu orang Banjar Bahar itu kenapa
mampu hidup di pesisir karena mereka mampu mengolah lahan pasang surut. Orang lain kada bisa, Melayu kada bisa, Jawa kada bisa, kecuali Bugis juga. Bugis hampir sama bang bisa juga, tapi lebih banyak orang Banjar yang membuka lahan tuh. Jadi pesawahan yang di daerah situ tuh dibuka oleh orang Banjar. Nah itu jadi orang Banjar tuh punya kontribusi terhadap pembukaan lahan, punya kontribusi terhadap perkembangan kota, dan punya kontribusi terhadap perekonomian daerah karena bisa membuka lahan itu. Nah itu Din. Nah itu. Nah. Iya. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke Malaysia nih, di mana banyak orang Banjar yang Oh, Malaysia itu sebenarnya lahan yang paling banyak tuh justru di Perak. Di Perak, tapi di Negeri Sembilan, di mana di daerah hampir seluruh ada. Cuma komunitas yang terbanyak tuh adalah di Perak. Itu ngarannya di Kabupaten Krian. Nah, jadi di sini Kabupaten Krian, kalau di situ nyampe distrik Krian. Nah, di situ ada Kampung Banjar. Namanya Bagan Serai. Wah, jadi Bagan Serai ini kenapa istimewanya kayak ini, Din? Di Bagan Serai itu ada kampung Banjar yang budaya Banjarnya luar biasa. Ada sekolahan yang mengkhususkan berbahasa Banjar ada. Wow. Oh, situ. Di Malaysia ini lah. Di Malaysia toh. Nah, itu. Dan lagi di situ yang istimewa lagi di Bagan Serai ini ada salah satu masjid. Namanya Masjid Tinggi. Masjid Tinggi Bagan Serai. Masjid Tinggi itu konon dulu diulah oleh orang Keluak. Nah, makanya bahan ulinnya, semuaan bahan bangunan dan Masjid Tinggi di Bagan Serai itu konon didatangkan dari Keluak. Jauh lah. Matiam, cuma kayak apa Bahari membawa, nah kalau tahu kisah. Iya. Cuma ceritanya, jadi kalau bentuk masjidnya itu kada ada sedikit kada berubah lawan masjid yang ada di Keluak di apa namanya itulah di Keluak teh. Nang Masjid Tinggi di Keluak apa namanya? Nah, itu sama. Nah, yang masjid yang di Keluak yang berkeramat apa namanya? Nah, itu sama. Jadi Bahari itu memang di situ dibangun oleh orang komunitas Keluak yang ada di Bagan Serai. Luar biasa deh di situ. Dan budaya Banjarnya masih ada wadai cincin, masih ada gangan walo, masih ada wadai kelepok. Wah, sama ya gitu Banjar juga. Bahasanya lagi bahasa situ memang ada pun sedikit terkontaminasi bahasa Melayu, tapi sedikit aja kayak nyambut aku awak gitu. Nah itu masih ada nyambut ikan iwak ikan. Nah itu sedikit aja. Tetapi sebetulnya bahasa Banjar itu situ yang lebih lestari gitu Din. Nah itu artinya bahasa Banjar Bahari itu masih ada di situ di Bagan Serai Din. Selain di situ juga ada ngarannya aku ini bukan ada peringatan lagi banyak situ daerah-daerah yang orang Banjar itu yang konon di situ malah ada salah satu komunitas Banjar yang berjasa terhadap negeri Malaysia, kerajaan Malaysia. Waktu dulu mau usir komunis, itu ngusir komunis. Nah itu di daerah nyambut aja kok maaf lah karena peringatan nih lah bikin ingat aja kan tata bikin kita sambil pakai saham jadi bisa jadi Pak Aceh paman Anu ada kada ingat kalawasan sudah tahun berapa ya nang rancak perjalanan do jadi kayak ini kami berjalannya kalau dihitung-hitung ada berapa kali 6 kali 7 kalian ada kok di Malaysia nih Malaysia tuh dan kami sampai ke Hat Yai. Hat Yai itu perbatasan Malaysia lawan Thailand. Di Hat Yai itu kami maju lagi sedikit. Di situ ada namanya Ustadz Lupi katanya. Ustadz Lupi itu adalah pondok pesantren yang ada di Petani. Nah, Petani itu adalah komunitas orang Muslim kuat di Thailand. Sampai situ juga kami jalan deh. Cuma di situ kemarin tuh kami ke sana ke pesantren. Kayak diintimidasi oleh bubuan tentara sana, jadi belikan kami. Ini kayak di pengaruhinya gitu, dua nih kami belikan. Nah itu situ kita nah. Malah di Petani itu kami ketemu dengan masjid yang hancur akibat peperangan. Ada situ, masih ada situ. Nah kalau kita dari Kuala Lumpur ke Perak tadi itu kayak apa tuh? Ada pakai bis kah maksudnya atau apa? Jadi mulai Kuala Lumpur ke Perak itu ke Bagan Serai lah. Itu gampang banget nah. Jadi gampangnya kayaknya bis ada ya kalau Anda pakai Grab tapi jauh benar jangan. Yang paling nyaman apa pakai kereta. Kereta api. Nah, jadi kalau mulai Kuala Lumpur tuh ada di KL Sentral kan ya. Di KL Sentral tuh pusat transportasi yang ada di Malaysia. Ganal lah itu situ ada kereta api, situ ada bis, ada macam-macam di KL Sentral itu. Jadi nyaman ke sana. Nah, kalau ke satu kereta api itu hampir 3 jaman kalau 2 jam kah?
2 jam, 2 jam. sampai sana. Berarti kada jauh kakak sini ke kandangan dikit kalau. Nah, Eh. tapi situ dene maaf lah ngan jalan kah nyaman, karena Iya. kereta api kah nyaman. Iya. Nah, jadi semua nyaman dene. Nah itu Bang, semuanya di kemana-mana tuh nyaman di Baganserai itu, malah di Baganserai itu ada hotel orang Banjar. Oh iyalah. Ini hotel Kulaan. Oh hotel pulaan lah. Ih, ampunnya tuh Pak Ustadz Hairul. Wah, pengusaha sawit yang ada di Baganserai membangun hotel Kulaan. Murah meriah. Ya, bagi orang Banjar itu spesial, banyak orang Banjar nginap di situ. Nah, ini hotel Kulaan. Nah itu ada bubuhan kulaan lah, kula dan sanak lama marina nah. Kalau tadi ini kan dari Banjar nih, wah ini ada pesawat nah langsung ke Nah, Malaysia ya kalau. tujuan. Sampai di Malaysia di Kuala Lumpur Kereta api. Kereta api. Nah Iya, kurang nah. lebih 2 jam lah. 2 jaman begitu Nah, sampai yang ke situ. Baganserai. Nah, Baganserai, kabupaten tuh lah. Eh. Kalau bebuhan di sana menyambat distrik kan. distrik Krian kan ya, Krian. tapi ada ke Baganserai gitu. Nah, itu kalau hendak pulang nang di Malaysia. Nah, ya. Nah, itu jadi gampang banget jadi wayah ini sebetulnya hubungan antara Banjar Kalimantan dengan Malaysia itu gampang benar. Pertama kita pakai Facebook ya kalau, Iya. yang kedua pakai WA, Ya. yang ketiga pakai medsos yang lain kah? Iya. Kita nyaman komunikasinya. Nah kalau sudah ada kawan di SMS sana, nah aku anak ke Malaysia kayak mana, di mana, nah, betakun jalur-jalurnya. Iya, iya. Tapi apalagi ini Air Asia ini kan, Air Asia ini kan ini kan salah satu penerbangan yang langsung dari bandara ke mana, ke Kuala Lumpur. Nah, tarifnya murah deh. Kalau karena promonya bisa 900 ya. Nah, 900 ribu aja, tapi kalau zaman peak season ini padatnya bisa 2 juta. Iya, iya. Nah, bisa 2 juta, tapi kalau kita mencari bisa dapat. Ya kalau 900. 500-an sampai Bukan 900. 900. Wah, 900. Berarti murah pada ke Jakarta. Mang mau pada Jakarta. Iya, kalau Nah, aku ke ya. Jakarta rata-rata 12-an. Nah, aku nah heran sebutin ini, maaf lah Iya. aku ini kisahku lah. Iya. Aku heran. Waktu kami berpetualang kemarin, kami kan rencananya kan dari Banjarmasin ke Pontianak. Iya. Pontianak nyebrang ke Kucing. Ya. Kucing terus kami ke Sabah. Nah, Sabah kena langsung rencana kami ini ke Tawau. Nah, sampai di Sabah dinai kalau kita ke Tawau kan 350.000 aja dari Sabah atau ke Tawau, pesawatnya 50 juga. Nah, tapi kami berpikir kalau kami ke Tawau terus kita ke mana namanya, ke Tarakan, terus kita ke Balikpapan, terus kita ke Banjar, tahu sebenarnya kami bener perjalanan Iya, iya. mana naik kapal, Iya. naik bis, Iya, iya. naik Waktu pulang, lucet pula awak kawanan ada nang pina kada tapi sehat juga. Iya, iya. Kami putuskan ini apa dan dari Sabah tuh kami terbang ke Penang, cuma 1 juta, penerbangannya 2 jam. Iya. Dari Sabah naik ke Penang 2 jam, 2 jam aja nih. Iya, iya. 2 jam penerbangannya. Iya. Tarifnya 1 juta. Kalau kita bandingkan dari Banjarmasin ke Balikpapan itu 1.300.000. Tujuh. Ini dari Sabah ke Penang 2 jam, ke Banjarmasin ke Balikpapan 1 jam. Ya. Itu 1.300.000. Dari Sabah ke Penang 2 jam 1.050.000. Kenapa? Aku jadi berpikir, kenapa jadi murah benar di sini penerbangannya? Makanya kami tadinya hanya ngeliling ke Balikpapan, jadi mau beli ke Penang. Ini ke Penang ke Jakarta, Jakarta ke Banjar. Nah, Mantap lah. nah mantap, lakas. Jadi aku bingung kenapa jadi di luar negeri ini murah penerbangan. Kalau paham juga aku, kadang ngerti juga, lima apakah kisahnya itu Bang. Nah itu kisahnya lah. Nah, jadi kembali ke tadi, nah apa namanya? Kalau yang di Tambilahan tadi, ya kan, Tambilahan ini kan paling terkenal nih, artinya banyak orang Banjar gitu. Artinya sekitar 60%-an lah orang Banjar kan. Iya. Nah, jadi selain daripada ada dangan-dangarnya, wakil bupati kah pernah jadi? Di situ bupati pernah, wakil bupati sudah pernah, bupatinya pernah juga. Malah di situ tuh itu yang paling terkenal tuh namanya Pak Samsudin Uti kah? Nah itu tokoh Banjar yang jadi wakil bupati situ, top benar orangnya tuh. Jadi ketua KBB juga sana. Nah Pak Samsudin Uti, nah itu luar biasa. Dan sini tuh memang semangat Banjarnya luar biasa. Nah itu karena orang di sana tuh memang semangat Banjar tuh kayak apalah, merasakan orang Banjar tuh kayak bahagia gitu nah. Nah jadi malah situ ada namanya satu organisasi pemuda
apa yo apa ngarannya tuh lah dalam sangit kah aslinya anu tuh. Wah tuh luar biasa deh. Organisasi itu kepemudaannya nah. Itu sulit. Nah, itu kentalnya di Tambilahan nih. Dan Tambilahan ini itu hanya ngaran ibu kota Indragiri Hilir, Ya. Tambilahan. Tambilahan itu 60% orang Banjar. Ya. Tapi itu kota Tambilahannya. Tapi sebujurnya masih ada di situ nggaknya lah Kecamatan Tampuling, Kecamatan Enok, Kecamatan banyak tuh kecamatan tuh. Itu parit-paritnya tuh orang Banjar aja tuh. Orang Banjar aja. Nah, orang Banjar aja itu ada kampung desa kami lah. Maaf lah, aku ini kelahiran orang situ tuh nih. Oh, iyalah. Kelahiran ngarannya kampung Sungai Ambat. Sungai Ambat tuh Kecamatan Enok. Nah, Sungai Ambat itu bahasa orang Banjar kan ada orang lain Banjar aja. Di sebelahnya ada nggaknya handil apa orang kampung juga. Di situ ada orang Banjar juga. Sabaratan orang Banjar itu bilang jadi masa kayak kalau kita ke sana kadang merasa beli kampung. Cuma aku heran kenapa aja orang Banjar Barat tuh madam ke sini alamnya tuh sama kayak di Tamban. Jadi aku jangan banyak nyiur aja lah. Ya itu bahari itu usaha uang situ namanya mengaring. Iya. Mengaring itu ulah kupra. Nah nyo kelapa. Imbah kelapa kopi. Selainnya wah ini kopi. Selain kopi pinang pelang wah ini. Nah jadi kelapa, kopi, pinang. Kelapa, kopi, pinang. Nah dan lagi itu lah orang Banjar ini luar biasa. Jadi hampir seluruh di Kuala Tungkal, daerah Sambung Jabung, daerah Indragiri Hilir itu desa-desanya itu orang Banjar banyak. Nah, lawan desa tuh desa Banjar, desa orang Bugis, desa orang Melayu tuh kan lebih banyak itu justru orang Jawa banyak juga. Nah, tapi dominannya Banjar deh. Nah, itu dia. Dan banyak dari situ tuh orang sana tuh anak pada beli ke Banjar. Generasi udah kelima sebenarnya, keempat. Cuma kita tahu Banjar tuh kayak apa. Tapi bisa banyak tiap hari. Beli ke Banjar mungkin keluarga bisa kada tahu lagi. Nah itu. Ulun aja jar abah ulun ini kan dia jual lah. Dang sanak nini ulun tuh madam juga ke sana. Nah. Kada tahu juga kayak apa. Foto saya sudah. Nah sama nonton nini ulun ya. Makanya itu. Jadi memang lah hubungan emosional orang sana tuh luar biasa aja. Kakak tuh di Tambilahan tuh Jakarta masuk tuh lah Provinsi Aceh itu kabupaten yang ke-14. Ih, sini kita kan 13 nih. Kabupaten lah. Ke-14 nya Tambilahan tuh. Jakanya tuh. Jadi selain di Tambilahan tuh ada juga rasanya jar ulun ada mendengar itu di Sumatera Utara kah Serdang Badagai itu apa? Bukan Serdang. Jadi daerah situ tuh adanya Perbaungan kan ya. Oh, Perbaungan. Di daerah Deli Serdang. Deli Serdang. Deli Serdang. Itu memang situ malah dinaik ada adat rumah Banjar banyak situ dibangun oleh orang sana. Oh. Dibangun. Selain di situ di Asahan juga. Asahan Sumatera Utara juga banyak orang Banjar. Nah kayak apalah orang Banjar ini kisahnya. Tapi tahunnya ya generasi keberapa kan tahu lagi buahnya tuh. Jadi pupuannya ini kira-kira tahun-tahun berapa lah madamannya pada makanya Joko tadi tahun zaman masih belum merdeka sudah kesanaan. Belum aja sudah zaman bahari kisahnya tuh zaman ada perang saudara orang Banjar ini nah udah bilang ada ingat lagi tuh tahun 40-an kah 30-an kah ada tahu juga nih tuh. Nah itu yang kebanyakan tetapi sebuting nago salutnya tuh bahasa Banjar tuh masih kuat. Nah coba lihat wah inilah alhamdulillah karena kita punya medsos lah. Lihat kalau kita melihat di konten-konten yang terkenal nih dulu ini makai bahasa Indonesia kontennya ada rame. Ini orang Banjar pakai bahasa Indonesia kan ramenya kontennya. Setelah ini bahasa Banjar, kontennya meledak. Meledak kontennya malahnya dapat AP dari Facebook Pro tuh. Facebook Pro atau misalnya YouTube banyak. Karena ini menggunakan bahasa Banjar. Berarti bahasa Banjar tuh lebih dominan dikasih orang. Nah, contohnya lah kayak di daerah Asahan tuh nggak ada Ida apa nggak ya? Nah, itu cari jangan Ida di situ top terkenal mana anunya konten kreator di Facebook Pro-nya nya bahasa Banjar kelatuyan bahasa Banjar ada tahu asli kayak di kampung. Batu ada lagi di Tambilahan tuh Yoyon ngannya Oyon. Nah Oyon itu Tambilahan tuh lihat aja itunya makanya bahasa Banjar aja tadinya bubuhannya tuh makanya bahasa Melayu kada payo bahasa Indonesia kada payo juga.
Setelah mereka pakai konten bahasa Banjar asli Hoyo Sungai meledak. Nah, dulu banyak nih. Nang kayak lagi kenapa lagi lah kayak di Kalteng tuh nah banyak lo buban Dayak tuh nya banyak menggunakan bahasa Banjarnya supaya kontennya lo berarti bahasa Banjar ini dominan ini luar biasa nih dikata orang. Kenapa buahnya makanya bahasa Banjar ada benar? Karena bahasa Banjar meledak kontennya. Nah, itu dan alhamdulillah makanya aku secara pribadi aku suka karena nawai toko ini silaturahmi dan komunikasi ini ayo kita bahasa Banjar. Karena dengan bahasa Banjar masih kuat, maka budaya Banjar akan kuat. Tetapi kalau bahasa Banjar punah, maka budaya Banjar akan punah, terutama di perantauan. Makanya kita harapan kita, ayo kumpul lah Bon Banjar ini kita bahasa Banjar aja. Pakai konten kah? Pakai apakah? Malah ada di Malaysia itu TikTok. Anakku ini menganyak TikToker. TikTok itu bahasa Banjarnya luar biasa. Iya, pakai live terus. Iya, bahasa Banjar terus. Kadang maunya bahasa lain dan itu meledak dan dia udah menikmati ininya nah. Iya, dari TikTok. Nah, sudah. Mbak tuh di situ ada lagi radio bahasa Banjar. Ada radio khusus bahasa Banjar. Nah, ini mah itu radio bahasa Banjar itu 2 kali seminggu. Oh iya, 2 kali seminggu. Ada. Oh, bahasa Banjar nyok. Tapi kalau mendengar di situ kawak kita di HP dengar kawak kadang kan ini di anu tuh tapi bahasa Banjarnya tuh bahasa Banjar Kakai banyak. Iya. Bahasa Banjar Kakai itu bahasa Banjar nang sudah kada utuh lagi. Bahasa Banjar Kakai nyampe ada berbahasa pang sana bersurah. Bersurah Banjar Kakai ya buannya. Nah, itu dina bahasa Banjar. Nah, itu ada radio dina. Ya itu keseniannya juga akulah salutnya setelah aku keliling-keliling itu orang Banjar tuh merasa kebanjarannya anak kuat benar. Itu aku salut benar. Merasa mengaku orang Banjar tuh nah. Itu yang luar biasa. Nah, artinya bangga lah bangga dengan Banjar itu. Nah itu Bang luar biasanya. Malah ada beberapa pejabat yang di daerah Sumatera walaupunnya belahan lah ya. Inya abahnya namanya Banjar. Mamanya Minang ya. Ada lagi mamanya Banjar. Abahnya Melayu ya. Ada lagi mamanya Banjar, abahnya Bugis ya. Iya lebih suka mengaku orang Banjar. Nah itu kok kenyataan sudah deh. Jadi orang Banjar tuh ibaratnya kenapa ada di pilihan buahnya tuh apa nilai jualnya tinggi kah? Karena paham ya aku deh. Nah itu kenyataannya. Nah itu. Suku Banjar ini di Indonesia kada menjadi suku dominan lah mungkin urutan keberapa bisa. Oh jauh. Dibandingkan bahasa Jawa, Sunda jauh. Nah iya. Cuma ya karena mungkin karena kita karena mungkin kita lebih sedikit tuh mungkin lebih banyak mengenalkan kira-kira bisa juga kayak itu bisa juga atau memang ada kebanggaan tersendiri. Nah itu Bang sekelumit cerita tuh. Nah kayak apalagi kira-kira apalagi nang kita cocok nang kita kan kayak di Palangkaraya kita bisa berbahagia hatilah contohnya lah Palangkaraya ibu kota kabupaten provinsi Kalteng itu bahasa Banjar dominannya atau pulang Samarinda nah bahasa Banjar memang asal dulu kisah bahari ada kawan kita diberikan di pendatang di Sangatta situ ikam ini pendatang sehari orang kita nih Ikam ini salah menekan orang pendatang jauh Banjar. Ikam yang pendatang ya. Tahu kada aja Bahari itu ngaran Kalimantan nih, tau lah provinsi Banjar Bahari itu aja. Gubernurnya Muhammad Nur tuh Banjar aja. Memang Bahari Kalimantan nih di orang Banjar Bahari. Nah gubernurnya zaman Bahari lalu dipecahkan. Kalteng, Kaltem, nah sekarang Kalteng Jadi tuh aja kan gubernur Kaltem pertama tuh orang Banjar. Ya kalau yang kedua juga semboyan Kaltem itu kan bahasa Banjar tuh. Bahasa Banjar. Iya kan? Nah. Memang dulu ceritanya membangun Samarinda itu memang orang Banjar karena dulu menurut cerita pemadam orang sana tuh tanah tuh kan payu tanah tuh beban siapa yang menggarap lahan di Samarinda nih ampun ikam, siapa menggarap lahan, ampun ikam, bahar gitu aja kesannya. Makanya di Samarinda tuh membuka lahan tuh Banjar. Nah kecuali sebuteng di Balikpapan. Nah Balikpapan nih ya kita mau kada mau itu sudah nasional benar. Karena Balikpapan ini bahasa Indonesia. Kita kadang-kadang di Balikpapan ini bingung juga kita bahasa Indonesia kita berdoa lah pandangan uang nih. Orang Banjar juga. Nah itu. Nah itu orang Banjar juga. Nah itu kenapa?
Karena Masa Bapak 10 menit tak keluar. tak kalau iya kau juga leh. Iya. Sekalinya deh. Iya. Nah, eta teh. Aduh. Nah, masalah kuliner finanya orang Banjar anu bana Pak lah lah di mana-mana tuh kulinernya tetap terjaga. Nah, Inilah. jadi kayak ini kuliner ini memang luar biasa. Jadilah kuliner makanya tadi Jaku mau kalau masih berbahasa Banjar, masih ada budaya Banjar. Kulinernya banyak Banjar juga. Nah, kayak tadi benar kan kok, nanggagang nawalo masih aja ada. Yok wadi mandai masih ada di mana-mana. Nah, cuma sebutin nang kulit yang beda soto. Nah, soto ini, nah lah, ini memang di Banjarmasin di wadah kita di Bandung ini soto dua macam nih nih. Soto Banjar Kuala, soto Banjar Hulu. Nah, tahu tak? Kalau Banjar Kuala ini sotonya karo, karo nih. Kalau Banjar Hulu sotonya bening. Nah, sotonya bening. Karena paham kok kenapa jadi beda. Nah, coba kalau makan soto di wadah kita di Banjar nih pasti karo udah sepale dibuat di mentega kah, entah lo apa kah. Susu aja. Nah, kalau di sana kan ada di hulu sungai nih, hulu sungai bening itu lebih banyak dominan rempah-rempah, rasa cengkeh, rasa apa kayu manis itu lebih dominan. Nah, setelah aku madamnya tulak kemana-mana, ke Malaysia sudah makan soto, sotonya bening. Soto Banjar tadi. Bening. Ya, berarti ini dominan dari hulu sungai. Lalu aku kuala tungkal pulang, makan pulang soto, bening juga nih, soto Banjarnya nih, bening sotonya. Oh, berarti ini soto hulu sungai nih. Nah, di Jambi, nah itu ada Pak Hatta kan ya, ibu Pak Hatta lah di sini, Pak Ibu Idar, itu juga menyajikan kami soto bening juga. Nah kecuali Jakarta, kalau soto Suhai kan lebih banyak lain udah ke Banjar Kualanya. Jadi kalau di perantauan tuh dominannya justru soto hulu sungai. Di Jakarta tuh nang ngopina anu tuh soto di Jalan Antasari tuh aja tuh. Kada tuh ada sekarang soto Suhai kan di Jalan Sabang. Kada yang pakai maksud lo yang di Jalan Antasari itu nang anu pakai basusu jadi anu nang karo agak karo. Iya, itu mantan. Nah, itu betul kalau tuh. ada Suhai masih bening. Masih bening juga lah. Bening. Nah, berarti kalau yang bening tuh agak ke hulu. Nah, tapi kalau karo agak ke sini. Nah, itu memang itu. Nah, kecuali aneh lagi ada soto Banjar aneh. Nah, di mana? Modifikasi. Soto Banjar ada di Makassar. Nah, kenapa anehnya? Nah, dulu kalau Ikam ke Makassar, cari soto Banjar di Intang kantor pos, di Intang benteng situ. Nah, ada terkenal banget soto Banjarnya. Kenapa anehnya? Soto Banjar, tapi sebutin anehnya. Soto Banjar di saat mendidih, masuk di piring, diceploknya itu mantah 2 biji. Ayam kampung. Pluk, jadi masak di piring. Nah, itu adanya di Makassar. Soto Banjar bahin tahu mantah 2 biji. Tak payu benar luar biasa. Takutnya jauh ke sana. Tapi lucunya sampai aku penasaran. Jaku kenapa kisahnya ini yang berjualan ini berkeluarga mengaku berkeluarga lawan Pak Rosihan, bekas wakil gubernur keluarganya. Jaku kenapa kisahnya bawa maka soto minta lu mantah ini jadi kayak ini kisahnya. Bahari itu aja orang sini ini ketujuh makan telur setelah mateng. Nah, pesan kopi sama minta telur matang. Lalu makan soto. Coba dicobain setelah matangnya masuk ke situ. Nah, mulai situ lah kejadiannya. Lalu minta lu soto Banjar tuh bahinta lu setengah matang di dalam piring. Nah, aneh gitu. Sayatan-sayatan sama. Ada juga sama cuma beda. Tambahannya hinta lu mantah diceplok ke piring. Jadi masak setelah matang di piring itu. Nah, itu di Makassar deh. Nah, itu Pak. Di Tambilahan dulu ada sama dulu melihat konten pian di Facebook nang wadai banyak. Wah, wadai Banjar. Itu berarti pasti banyak nih. Nyata karena kayak di Tambilahan tuh uang kita hulu sungai laksa masih ada, nasi kuning masih ada, wadah untuk yang paling banyak, wadah pais, wadah limping sama benar. Kalau kita cuma nasi kuningnya di situ beda dikit karena iwaknya iwak laut. Nah itu Bang. Nah ada Harwan nggak ada. Nah jarang iwak laut. Lawan pakai itu pakai iwak bilis kah? Nah itu tapi nyaman deh nasi kuningnya. Nah jadi luar biasa. Kalau laksa rasakan laksanya sama aja rasanya. Nah itu dan aku nih kuliling
orang Banjar ini luar biasa banyaknya. Ya aku di mana-mana dan kita bahagia karena orang perantauan ini masih bangga mengaku orang Banjar. Nah itu luar biasa. Di Brunei kan, Pak? Di Brunei. Nah di Brunei ini orang Banjar memang ada 1-2, kan banyak orang Iya, Banjar. Tetapi kenapa istimewanya di Brunei nah? Kenapa toh? Nah istimewanya ini nih, kalau ikan bisa Banjar, orang Brunei bisa mengerti. Oh. Kalau paham, ada sekitar 30 kosakata, bukan 30, punya ada 30% kosakata Banjar, Ya. itu sama orang bahasa Brunei. Oh. Jadi lawan bukan Brunei ada bocah kok, kita bisa ngerti, Oh, ini Bapak Pandaran kita mendengar bisa mengerti nah. bisa mengerti. Oh. Di Brunei, hai jago, kau tahu nih, hampir 30% di Brunei Darussalam itu bahasa Banjar. Nah dan ada ulama di situ. Menurut cerita jadi ulama terkenal ngarannya Pak Muhammad Al-Banjari, itu ada kuburnya terkenal kuburannya situ. Itu orang Banjar. Nah, mesti ada garis keturunan orang Ya, Datu Arsat. Cuma ada juga yang lucu di nih. Ada soto. Aku pernah makan di Jakarta soto Banjar aja, makan yang Banjar. Ada angin soto Betawi. Nah, jadi ada terkontaminasi lah sedikit juga kan. Iya. Nah, itu, Bang. Itu. Karena soto ini hampir di setiap daerah di Indonesia ada soto. sotonya. Ada soto. Beda. Bentuknya beda. Memang soto Banjar tuh lebih terkenal Pang jual orang Banjar. Nah, itu Pang Dina. Nah, di Anupang di Ulun ini ada dapat informasi daerah apa namanya nih? Apa? Pangkalan Bun ya banyak tuh orang Banjar di daerah ada kampung Banjar di situ juga. Orang kampung Pangkalan tuh banyak orang Banjar. Banyak orang Banjar di situ, banyak juga. Berarti kan ada jalan sama model bobon disampit juga nih lah. Nah, memang dari situ juga. Cuma kada dominan benar. Kalau sampit kan dominan benar. Ya. Kalau di Pelambun kada, kada dominan. Di nang kada dominan tuh di Pontianak tuh kada dominan juga. Oh, banyak orang Banjar, cuma kada dominan. Masih bertakun-takun kita di situ. Nah, itu ke Sangatta tuh nah, banyak Banjar di situ. Oh, Sangatta, malah di Sangatta tuh dulu pernah aku situ lah. Aku ketemu sama orang, jadi di Sangatta itu apa nih? Orang jangan lupa dulu, kita menunggu undas ya. Jaku undas, kayaknya undas tuh jaga umur dia kayak tokoh di situ nah. Iya. Jadi jaku aja tunggu ya. Sekali datang udah siapa dia nah? Iya. Kawanku di kampung. Wah, jaku. Oh, jadi preman di situ. Preman di situ, mak jaku liwa orang paringin ini. Aduh, undas bergelar di Sangatta situ. Dapat dapat kiosnya di situ di Bariwang kios. Karenanya pengaruhnya kan tinggi kan. Iya. Nah, itu Bang. Aduh, aku jago kayak apa nih undas nih? Sekali datang kawanku di kampung. Kayak ikam kayak jago. Wih, yang mengenai undas di sini lah tertawanya lucu. Maok juga. Nah, itu sih nah. Terus Atta tuh kejadian tak. Nah, itu dan sambil munjun kita nah. Ya. Kita sambil munjun santai ya. Jadi banyak banyak mungkin apa pedagang yang ke Jawa ini lah, mahasiswa. Jadi contohnya di Jakarta Den. Di Jakarta tuh nang kemasan tuh kebanyakan orang negara. Kemasan tuh banyak orang negara nang bola pengen simbol-simbolnya pengen nang kayak lambang Kopri apa segala macam pengatur nah itu dah. Itu kan orang Banjar. Cuma ngarannya udah berapa keturunan kayak di Kebun Sirih toh. Kebun Sirih itu lolo gue mereka tidak kenal kita jadinya. Iya. Tapi setelah ditelusuri beban kemasan tuh orang Banjar, orang negara. Nah dan cuma ya kan udah pakaiannya cuma ya sudah lolo gue ina. Itu udah awal sudah ya orang Banjar sudah kasih kanuan. Nah kayak penjahit pulang. Penjahit tuh di mana-mana lihat aja. Penjahit orang Banjar nah ada di Samarinda, nah ada di Palangkaraya, nah ada di Makassar banyak lah. Yang banyak di Makassar. Itu orang Sungai Durian. Sungai Durian Muntai. Bahari tuh orang jahit. Wah ini ada nang jadi direktur. Anak tukang jahit tapi sekolah terus. Iya. Sampai jadi direktur, sampai jadi dosen profesor lah gitu nah. Iya. Di Makassar tuh kejadiannya dan padahal anak tukang jahit. Jadi di Makassar tuh kemarin tuh ada halal bihalal lah.
Bobohan orang Banjar di Makassar, aku ada kebetulan. Kayaknya nang datang kemana Den? Juga sungai durian kamu punya kan? Juga sungai durian. Aduh, Joko. Asalnya bukan penjahit. Asalnya Bubuhannya tuh tak ke situ tuh kayak apa kalau tak ke Makassar nih kisahnya. bercarinya menjahit bang bahari menjahit tetap dina. Bahari itu menjahit itu termasuk gawean yang bahari lah. Nah, jadi uang bahari itu bapuku banang lawan yang orang itu sudah hidup bahari itu. Iya. Asal bisa jejak mesin, selesai sudah. Nah, jadi buahnya tuh lakukan ke sana tuh banyak Sungai Durian tuh dina. Memang di desa Sungai Durian tuh hampir kada ada lagi pokoknya tulakan adam aja buahnya. Menjahit aja dulu menjahit. Tetapi setelah anaknya berhasil ada yang jadi ada saudagar dina. Ya sudah kaya ada di Makassar tuh. Oh, Sungai Durian juga asalnya. Tapi kan lagi bang menjahit. Hampir dah. Kuitan aja bahari menjahit. Oh, kuitan aja menjahit. Iya. Nah, itu istimewanya di Banjar nih, di Banjar nih. Nah, itu. Jadi tapi kita pengharapannya kayak apa bahasa Banjar. Aku senang ada medsos nih. Tapi aku sudah membuktikan orang yang berbahasa Indonesia kan lebih rame kontennya setelah bahasa Banjar rame. Nah, berarti ini kan akan mengembalikan bahasa Banjar terus nih. Nah, mudah-mudahan kayak itu berkembang terus. Akhirnya bahasa Banjar tetap lestari. Terima kasih. Inilah Paman Anom. Salah satu artinya pelestarian budaya. Nah, bahasa Banjar itu Iya. harap kula dan sanak kula mamarinang ada di mana aja nang kurang Banjar lestarikan bahasa Banjar ya kan. Saya bahasa Banjar. Nah, jadi Iya. kula mamarinang sanak keberataan. Jadi nih kami Bapak Panderam Jatadilah. Nah, jadi alhamdulillah kalau kami panderakan sampai habis bisa kada tuntung. Banyak benar. Benar kisahnya nih. Iya, kisahnya. Nah, kita sampai di sini dulu kisahnya dulu lah. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gasan pula berataan Iya, ya kan. Nah, iya. ini jangan kada ingat juga nih Paman Anom juga ada konten siden juga. Nah, Paman Anom di YouTube ada juga. Ada YouTube juga kan kita kontak di YouTube juga kena. Di Facebook Pro ada juga. Ada juga, nah, iya. Paman Anom nih benar artinya aktif dalam Suatu kami keluar Banjar. Kalau rukunan keluarga Banjar ya Iya. Indonesia bahkan jadi Paman Anom ini kan karena siden aktif di kerukunan bubuhan Banjar jadi siden juga aktif maelangi lah meneliti bubuhan Banjar di baik itu di Indonesia ataupun Ke luar negeri, iya, Indonesia, sampai ke Thailand, sampai bahkan ke Thailand gitu. Iya. Siden ada kisah lah, kisah siden belang-elang ke situ tadi. Nah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat guys kita berataan. Mudah-mudahan juga bubuhan Banjar nang ada baik nang di Banjar ataupun nang di perantauan sana atau nang suku Banjar dimanapun berada makin sukses. Nah, ya kan. Nah, sehat berataan aja, berajakin aja berataan aja. Nah, ada pesan ke Paman Anom dulu. Nah, Ya, tapi pesan tadi bang pesannya, ayo kita orang Banjar selamatkan bahasa Banjar dimanapun sampean berada. Nah, usahakan kekanakan dilajari bahasa Banjar, jangan dilajari bahasa kampung sana. Jadi kena hilang bahasa Banjarnya. Jadi tetap aja pakai bahasa Banjar karena bahasa Banjar lestari, maka budaya Banjar lestari. Dikala bahasa Banjar punah, maka budaya Banjar pun akan punah, terutama yang di perantauan. Itulah, masih. Nah, kayak di tampilan tadi lah. Kalau kawat tampilan tuh jadi kabupaten ke-14 kah? 14. Ke-14 dari Kasel. Nah, ya kan. Nah, itu aja lah. Nah, cukup sampai di sini jangan kada ingat di subscribe, di like dan share Pak Kacil Didin. Nah, Pak Kacil Didin. Balalah terus. Balalah terus. Ada gitu. Kapan ini?